memaknai dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin, itu memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya punya dilalah, semuanya punya petunjuk. Hanya kitanya saja yang kadang tidak memahami semuanya gitu, tidak memahami semuanya. Hayawan-hayawan itu semuanya ada dilalahnya masing-masing, ada petunjuknya masing-masing. Hanya kita yang nggak bisa mengetahui semuanya. Nah, dilalah ini secara istilahnya adalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu. Ya, kita misalkan memahami makna laptop, ya, memahami makna laptop. Ini laptop itu apa? Nah, itu ketika kita mendengar ucapan atau mendengar tulisan laptop, ya, maka kemudian kita akan bisa memahami apa itu hakikatnya laptop. Laptop itu ya alat untuk untuk menulis dan lain sebagainya, alat elektronik yang kita tahu. Nah, itu berarti pemahaman terhadap fahmu amrin, yaitu pemahaman terhadap makna laptop yang sesungguhnya yang tergambar dalam benak pikiran kita, itu difaham dari apa? Dari ucapan laptop itu sendiri. Ya, berarti fahmu amrin min amrin. Nah, amrin yang pertamanya ini fahmu madlul namanya. Nah, amrin yang keduanya ini disebut dengan dalun namanya. Jadi ada madlul, ada dalun. Madlul itu yang ditunjukkan, dalun itu yang menunjukkan. Jadi makna laptop yang kita paham ya seperti ini, itu maknanya itu madlul. Nah, yang menunjukkan pada makna itu adalah dalun yang menunjukkannya. Nah, yang menunjukkannya itu adalah yaitu suara laptop atau tulisan laptop. Nah, itu dengan kita membaca atau mendengar kata-kata laptop, maka langsung kita paham maknanya, oh berarti alat tertentu itu. Berarti fahmu amrin min amrin. Berarti amr yang pertama itu madlul, amr yang kedua itu dalun ya. Ada lagi sebaliknya, amr yang pertama itu dalun, amr yang kedua itu madlul. Sehingga definisinya adalah kaunul amri atau kaunul syai'i bihaisu yu'rafu minhu syai'un akhar. Jadi keberadaan sesuatu yang sekiranya dari sesuatu itu akan difaham sesuatu yang lain. Ya, dari sesuatu itu akan dipaham sesuatu yang lain. Berarti sesuatu yang pertama, definisi yang kedua, ini dia sebagai dalunnya. Nah, sesuatu yang kedua dia sebagai madlulnya. Keberadaan sesuatu yang darinya itu dapat menghasilkan pemahaman yang lain. Berarti kaunu syai berarti kaunu laptop, keberadaan laptop yang dari keberadaan laptop entah tulisan ataupun suara ini menghasilkan pemahaman yang lain. Pemahaman apa? Yaitu pemahaman tasawur makna laptopnya. Ya, itu dilalah definisi yang kedua. Berarti amr yang pertamanya yaitu sebagai dalunnya, dan amr yang keduanya itu sebagai madlulnya. Jadi intinya ya dilalah itu ya memahami sesuatu dari sesuatu yang lain atau keberadaan sesuatu yang darinya dapat menghasilkan pemahaman yang lain. Nah, dilalah ini, petunjuk ini itu bisa dilihat atau bisa ditimbulkan atau bisa diwujudkan itu dari dua kemungkinan. Bisa berupa sesuatu yang lafziyah atau sesuatu yang berupa ucapan atau berupa tulisan, ataupun diambil dari sesuatu yang bukan berupa ucapan atau berupa tulisan, entah isyarah ataupun yang lainnya. Sehingga dilalah ada lafziyah, ada ghairu lafziyah. Lafziyah yang wad'iyah, lafziyah berapa lafad, wad'iyah tabiat, ya seperti itu, suara ketawa, suara menangis, suara rintihan dan sebagainya, itu menunjukkan makna tertentu. Atau misalkan dilalah lafziyah yang akliyah, ya, dilalah lafziyah yang akliyah. Misalkan ada suara orang mainan air di hammam, berarti itu menunjukkan ada orang yang di dalam hammamnya, kericik-kericik air itu berarti ada orang. Ini berarti menunjukkan dilalah lafziyah berupa suara akliyah yang didasari dari akal yang berbicara. Tahu dilalah lafziyah wad'iyah, ya. Lafziyah wad'iyah. Wad'iyah itu berarti
sesuatu yang diletakkan atau sesuatu yang diciptakan untuk makna tertentu. Itu wadhu kan, secara asal wadhu, secara asal penciptaannya. Ya misalkan suara suara bel, ya suara bel. Suara bel berbunyi atau lonceng atau bedug, ya. Itu kan lonceng, bedug, bel, HP dan lain sebagainya, itu adalah suara-suara yang memang diciptakan secara asal penciptaannya itu digunakan untuk itu. Bel ya berarti suara yang digunakan untuk menunjukkan adanya orang yang hendak masuk bertamu. Atau bedug ya suara bedug ya digunakan secara asal penciptaannya itu digunakan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat dan lain sebagainya. Itu berarti lafziyah yang wad'iyah, yang diletakkan dari asal penciptaannya atau asal peletakannya. Nah, kalau yang ghairu lafziyah berarti yang bukan berupa lafaz, bukan berupa suara ataupun bukan berupa tulisan, ya berarti ya isyarah misalkan dilalah ghairu lafziyah yang tabi'iyah, ghairu lafziyah tapi tabi'iyah. Ya, misalkan isyarah, ya isyarah kedipan mata ataupun isyarah iya angluk-angluk, misalkan kita mengiyakan sesuatu kan kita menganglukkan kepala kita, ini menunjukkan makna iya, atau dengan menggelengkan kepala berarti menunjukkan makna menolak, ya berarti ini dilalah ghairu lafziyah yang tabi'iyah. Nah, yang akliyahnya berarti ghairu lafziyah, ya bukan berupa lafaz, bukan berupa suara, tapi secara akal. Misalkan apa contohnya? Apa? Asap, ya. Asap akliyah, ya secara akal juga bisa. Ada asap dari dalam rumah atau dari satu tempat tertentu, itu ya berarti menunjukkan adanya api di situ. Itu berarti ghairu lafziyah yang akliyah, secara akal. Nah, yang wad'iyahnya ya misalkan apa? Contoh rambu-rambu ya, contohnya misalkan rambu-rambu lalu lintas ataupun lampu merah. Nah, itu juga dilalah ghairu lafziyah wad'iyah. Artinya secara asal penciptaannya, asal peletakannya, isyarah-isyarah itu ya digunakan, ditunjukkan untuk makna tertentu. Itu makna berhenti, makna siap-siap, makna mulai jalan. Itu dilalah ghairu lafziyah yang wad'iyah. Nah, dari sekian dilalah, ya baik dilalah lafziyah maupun dilalah ghairu lafziyah, dengan 3 pembagiannya, tabi'iyah, akliyah, wad'iyah, itu yang dianggap atau istilahnya itu yang mu'tabar, itu hanya dilalah lafziyah yang wad'iyah. Tidak ada dilalah lafziyah, tabi'iyah, akliyah dengan pembagiannya lagi. Tidak ada. Yang terbagi lagi itu hanya dilalah lafziyah yang wad'iyah, sehingga kemudian terbagi kepada dilalah lafziyah, wad'iyah, ada yang mutabaqah, ada yang tadamuniyah, ada yang iltizamiyah. Itu 3 pembagian ini berasal dari dilalah lafziyah yang wad'iyah. Kenapa? Karena dilalah lafziyah wad'iyah ini dikatakan mundobit, jelas, pasti, berbeda dengan wad'iyah dilalah tabi'iyah dan akliyah. Karena tabi'iyah itu tidak bisa pasti, ya tidak bisa pasti dan tidak sama rata. Artinya tidak sama rata, tidak setiap orang yang berdiam diri murung itu menunjukkan lagi sedih. Enggak. Kadang orang yang berdiam diri juga kadang lagi i'tikaf atau lagi berzikir ataupun beda lagi. Kadang ada orang yang kelihatannya mukanya senang terus, ya mukanya kelihatannya tuh bahagia terus, tapi padahal menyimpan dendam. Nah, itu kan bisa saja. Atau orang yang kelihatannya mukanya ya kelihatan orang yang mukanya orang yang sedih atau mukanya orang yang orang yang jahat, tapi padahal hatinya lembut misalkan. Itu kan beda-beda. Jadi tabi'iyah tidak mundobit gitu, tidak jelas dan tidak bisa pasti. Akliyah pun sama, karena akliyahnya orang-orang ya berbeda-beda. Sehingga dari ketiganya ini yang pasti, yang jelas, yang bisa dijadikan standarisasi itu hanya dilalah lafziyah yang wad'iyah. Sehingga yang mu'tabar indal manatiqah itu adalah dilalah lafziyah yang wad'iyah. Dilalah yang lafziyah wad'iyah. Nah, dilalah lafziyah wad'iyah
ini terbagi kepada 3 macam dilalah. Yang pertama mutabaqah. Mutabaqah berarti dilalahnya lafadz ala ma wafaqahu, berarti dilalahnya lafadz kepada makna keseluruhan. Ma wafaqahu itu ya keseluruhan lah. Ya, dilalahnya lafadz terhadap makna yang sesuai dengan lafadz itu, yaitu makna keseluruhannya. Sedangkan dilalah tadammuniyah itu dilalah terhadap makna sebagiannya. Sedangkan iltizamiyah itu dilalah terhadap makna luar, bukan makna keseluruhannya, juga bukan makna sebagiannya, tapi makna luar yang masih berkaitan atau yang masih menjadi kelazimannya. Satu contoh misalkan, misalkan saya beli rumah, misalkannya saya beli rumah. Ini saya beli rumah itu dilalahnya makna rumah dalam perkataan saya beli rumah itu maknanya ala ma wafaqahu, yaitu menunjukkan pada mana keseluruhan rumah. Yaitu yang tergambarkan di benak kita rumah ya terdiri dari genteng, ada temboknya, ada jendelanya, ada lantainya, ada pintunya dan lain sebagainya lah, lengkap. Itu berarti dilalah ala ma wafaqahu dari ucapan saya membeli rumah. Tapi ketika kita ganti redaksinya, saya mengunci rumah. Itu kira-kira yang dikunci keseluruhannya apa sebagiannya saja? Sebagiannya saja ya kan? Atau saya mengetuk rumah, ketok rumah. Itu juga sebagiannya, artinya enggak berarti mengunci itu semuanya dikunci, digimanain, dikeker, enggak. Tapi ya mengunci ya hanya pintu-pintu rumahnya. Atau bahkan mungkin ya hanya sebagian dari pintu rumahnya itu. Itu dilalah tadammuniyah atau sebagian. Atau ketika diganti lagi kita redaksinya saya mencangkul ataupun ya menanami tanaman di rumah. Ya, saya menanami tanaman di rumah. Nah, ini menanami tanaman di rumah ya berarti maknanya dilalahnya bukan berarti menanami tanaman di rumah, di seluruh rumahnya itu ditanami tanaman, bukan. Tapi ya di sebagian tempat, bukan di keseluruhan rumahnya, bukan di sebagian rumahnya, tapi ya di sesuatu yang menjadi kelaziman rumah, yaitu salah satunya ada halaman rumahnya. Berarti yang menanam tanaman di rumah maksudnya menanam tanaman di pekarangan rumah gitu. Itu dilalah iltizamiyah. Atau saya beli semangka, yaitu seluruhan makna semangka yang mencakup kulitnya, mencakup isinya, mencakup bijinya ya. Tapi kalau redaksinya saya ganti, saya makan semangka, itu berarti maknanya sebagian, yaitu hanya isinya saja, tidak keseluruhannya. Ya. Nah, dari saya makan semangka itu menimbulkan makna dilalah iltizam juga. Dilalah iltizamnya itu apa? Ya, pecahnya semangka itu. Karena apa? Karena dengan kita makan semangka, ya kelazimannya semangka itu pecah. Jadi kita bisa mengambil pemahaman pecahnya semangka ya dari kita memakan semangka itu. Banyak sih contoh-contohnya ya. Nah, itu dilalah mutabaqah makna keseluruhan, kemudian dilalah tadammuniyah makna sebagian, kemudian dilalah iltizamiyah makna kelazimannya, kemudian mana? Aqulu muradu bidilalah bidalil qauli fi tarjamah. Oh ya, di sini muradu bidilalah al-wad'iyah al-lafziyah. Jadi yang dimaksud dengan kimusanid dilalah wad'iyah di atas dalam judul ad-dilalah al-wad'iyah itu adalah dilalah lafziyah yang wad'iyah. Bidalil qaulihi fil bait, dengan dalil perkataannya beliau dalam bait, yaitu dilalatul lafzi. Nah, dilalatul lafzi berarti yang dimaksud dari dilalah wad'iyah di atas adalah dilalah lafziyah yang wad'iyah. Demikian pun yang dimaksudkan dilalah lafzi pada bait, yaitu pada bait dilalatul lafzi ala ma wafaqahu, itu yang dimaksud daripada dilalatul lafzi adalah dilalatul lafzi al-wad'iyah. Bidalil qaulihi fi tarjamah, dengan dalil perkataan beliau dalam judul di atas, yaitu anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Faqad hadzafa
min kullin minat tarjama wal bait ma asbata naziru fil akhir wa huwa naw'un minal jinas yusamma al-ihtibaq. Jadi di sini mengandung balaghah, yaitu termasuk daripada bade, jinasnya jinas ihtibaq, ya, disebutlah ihtibaq. Ihtibaq itu menurut Al-Jurjani mendefinisikan ayyajtami'a fil kalam mutaqabilani wa yuhzafu min kulli wahid min huma, ya, muqabiluhu lidalalatil akhar alaihi. Itu ayyajtami'a fil kalam mutaqabilani, yaitu kumpulnya dua lafaz, ya, yang berlawanan. Kumpulnya dua lafaz yang berlawanan dalam satu kalam, yang kemudian wa yu'zafu min kulli wahid minhuma muqabiluhu, yang kemudian masing-masing dari keduanya itu ada yang dibuang, yaitu lawannya, ya. Lawannya yaitu masing-masing dari keduanya itu ada yang dibuang. Jadi lawannya yang satu ini dibuang, yang dari yang dua juga dibuang. Karena apa? Karena ditunjukkan oleh satunya. Bingung ya? Jadi ada dua lafaz yang berlawanan, ya, ada dua lafaz yang berlawanan yang masing-masing dari keduanya ini ada yang dibuang, dan dibuangnya masing-masing dari keduanya ini karena telah ditunjukkan oleh yang lainnya, gitu. Jadi dari kalimat yang satu ada yang dibuang, nah dibuangnya kalimat yang satu ditunjukkan oleh kalimat yang kedua, dan dari kalimat yang kedua pun ada yang dibuang, dan dibuangnya lafaz dari kalimat yang kedua ditunjukkan oleh kalimat yang pertama, gitu ya. Jadi kumpulnya dua kalimat yang berlawanan, yang masing-masing dari keduanya ini ada yang dibuang. Dari kalimat pertama ada yang dibuang, dari kalimat yang kedua ada yang dibuang, yang pembuangan masing-masing keduanya itu ditunjukkan oleh yang lainnya, gitu, oleh yang satunya. Nah, di sini kita lihat anwa'ud dilalah al-wad'iyah, itu ada lafaz yang dibuang. Apa lafaz yang dibuangnya? Yaitu al-lafzi, yang seharusnya anwa'ud dilalah al-lafziyah al-wad'iyah. Tapi al-lafziyahnya dibuang. Ya, al-lafziyahnya dibuang. Nah, dibuangnya al-lafziyah ini karena lidilalatil akhar alaihi, karena ditunjukkannya oleh lafaz yang lain, gitu. Yaitu lafaz apa? Lafaz yang kedua, yaitu yang ada pada bait dilalatul lafzi ala ma wafaqahu. Itu. Nah, pada kalimat yang keduanya pun itu ada lafaz yang dibuang dalam dilalatul lafzi ini. Dalam perkataan musannif dilalatul lafzi ini pun sama, ada lafaz yang dibuang, dan lafaz yang dibuangnya itu adalah lafaz al-wad'iyah, dan pembuangan ini ditunjukkan oleh kalimat yang pertama yang ada dalam tarjamah, sehingga takdirnya dalam bait dilalatul lafzi al-wad'iyah. Nah, al-wad'iyahnya dibuang karena ditunjukkan oleh kalimat yang pertama dalam tarjamah al-wad'iyah, dan pada tarjamah al-wad'iyah di situ ada lafaz yang dibuang berupa lafziyah yang ditunjukkan pula oleh kalimat yang kedua, gitu ya. Ini ihtibaq. Kemudian wadalalah. Oh, jadi sini ada juga. Wadalalah fahmu amrin min amrin ka fahmina al-jirm al-ma'ud min lafzi sama. Falafzu sama yusama dalan wal jirmu al-ma'hud madlulan. Jadi dilalah itu fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Berarti amrin yang pertama ini namanya madlul. Amrin yang kedua namanya dalun, yang menunjukkannya. Kafahmina al-jirm al-ma'hud min lafzi sama, sebagaimana pemahaman kita terhadap jirim, bentuk yang kita ketahui dari lafaz as-sama. Ya. Jadi fahmul jirmi al-ma'hud, ya, fahmul jirmi al-ma'hud yaitu tasawur kita tentang langit yang kita bisa yang kita faham min amrin, yaitu min lafzi as-sama, yang kita faham dari lafaz as-sama. Falafzu sama yusamma dalan wal jirmu al-ma'hud madlulan. Maka lafaz as-sama itu disebut dengan dalan, dan lafaz al-jirm itu disebut dengan madlul. Wa dalala bihasbid dal sittah aqsam. Nah, dalalah dengan memandang dalnya, petunjuknya itu ada 6 bagian. Li anna dal imma ayyakuna lafzon kal misal al mutaqaddim au ghairu lafzin. Nah, dal atau yang menunjukkan
Ini ada kalanya dia berupa lafzon, ada kalanya berupa ghairu lafzin. Kadukhan adal ala nar, seperti dukhon, asap yang menunjukkan adanya api. Wa kullun minhuma imma yakuna dalan bil wad'i au bil tab'i au bil aqli, dan masing-masing dari keduanya ada yang wad'iyah, tab'iyah, ada aqliyah. Hanya yang mu'tabar itu dilala lafziyah wad'iyah, karena dilala lafziyah wad'iyah ini mundobit, jelas ya, jelas pasti dan bisa terlaku kepada semua orang dan semua zaman, semua waktu. Tapi kalau tabi'iyah, akliyah itu belum tidak mundobit gitu. Artinya kadang terlaku, kadang juga tidak terlaku. Kadang sama, kadang tidak sama dengan yang lainnya. Misal dilalatu ghairu lafzi al-wad'iyah, dilalatul isyarah ala makna na'am. Contoh dilalah ghairu lafzi wad'iyah, ghairu lafzi tapi wad'iyah, seperti dilalah isyarah makna na'am atau la. Ini makna na'am atau makna la, ini adalah bukan lafziyah, ghairu lafziyah, dilalatu ghairu lafzi al-wad'iyah, dilalatul isyarah ala makna na'am. Dilalahnya isyarah terhadap makna na'am. Ya, misalkan mau tidak, mau minum tidak, kemudian kita gini, misalkan mau anggukkan kepala, itu mereka menunjukkan pada makna na'am atau la misalkan. Berarti itu isyarah menunjukkan pada makna na'am, atau isyarah menunjukkan pada makna tidak, itu ghairul lafzi al-wad'iyah. Wa dilalatun nuqush 'alal alfaz, atau menunjukkan dilalahnya nuqush, yaitu ukiran-ukiran terhadap lafaz, adanya lafaz-lafaz. Ini juga menunjukkan ghairul lafziyah al-wad'iyah. Wa misalu tabi'iyah dilalatul humra 'alal khajal. Contoh tabi'iyah berarti dilalahnya humra, yaitu memerah, muka memerah, menunjukkan pada makna malu ya. Wasufra 'alal wajal, atau menguning menunjukkan pada mana wajal, takut ya, pucat, takut. Grogi juga bisa, grogi kuning atau merah? Kuning. Nggak tahu, nggak pernah nguning. Itu ya, itu lisanul hal namanya ya, sehingga dikatakan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi kalau kita ngomong langsung nggak berani, saya takut, itu dilalanya makolnya, lisan makolnya. Tapi kalau ayo maju, gemetaran tapi nggak ngomong, tapi gemetaran, mukanya memerah, ini berarti dilala lisanul hal. Nah, lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Lisanul hal itu lebih kuat daripada lisanul maqal. Jadi walaupun kita jawabnya enak nggak masakannya, ya enak, tapi raut mukanya menunjukkan ekspresi kepedesan atau keasinan ataupun kecut. Nah, itu kan nggak bisa dihindari, kecuali baginda Nabi besar kita Muhammad itu, yang waktu disuguhi jeruk, beliau bisa menahan matanya, bisa menahan raut mukanya yang benar-benar murni, karena sirrul ikhlasi fihi, karena ada rahasia ikhlasnya, sehingga nggak dikasihkan ke sahabatnya. Kalau dikasihin ke sahabatnya, mungkin sahabat langsung menggernyitkan mata, kasihan nanti yang ngasih nggak kecewa. Akhirnya beliau nggak ngasihkan ke sahabat. Wa misalu dilalatul lafzi al-wad'iyah dilalatul asad 'alal hayawan al-muftaris wal insan 'alal hayawan an-natik. Wa misalul aqliyah, contoh yang aqliyah ya, dilalatul alam 'ala mujidihi wa huwa al-bari jalla wa 'ala. Seperti dilalahnya alam, ini alam semesta semuanya itu menunjukkan akan adanya mujid yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhon 'alan nar, dan dukhon menunjukkan pada adanya nar. Ini dilalah aqliyah. Nah, cuman kita mungkin kita bedakan saja, ada dilalah aqliyah yang doruri sifatnya, ada yang nazuri. Yang doruri yang mungkin yang pasti langsung bisa kita paham ya, seperti dilalahnya dukhon ala nar, ini yang doruri karena kita langsung paham. Tapi kalau dilalatul alam ala mujidihi, walaupun itu sesuatu yang maklum didoruri bagi kita khususnya, tapi sebelumnya apalagi orang di luar kita ya butuh adanya pembuktian. Yang pembuktian itu kadang tidak cukup dengan nakli saja, butuh juga dengan akli. Nah, salah satunya dengan aklinya untuk kita bisa tunjukkan dilalahnya alam ini terhadap adanya yang menciptakan, ya, dilalahnya alam terhadap adanya yang menciptakan.
Wa misalu dilalatil lafziyah al-wad'iyah, dilalatul asad 'alal hayawan al-muftaris wal insan 'alal hayawan an-natiq. Contoh dilalahnya lafaz yang wad'iyah seperti asad menunjukkan pada mana hayawan al-muftaris atau insan menunjukkan pada mana hayawan an-natiq. Ini lafziyah wad'iyah. Wa misalu tabi'iyah dilalatul anin 'alal murad wa 'ala alamin bisadr. Atau dilalah rintihan menunjukkan pada makna adanya kesakitan atau ungkapan rasa sakit lah. Ala alamin bisodri menunjukkan pada makna sakit di dada, sesak ya dada, sesak atau nggak enak lah, itu ataupun ucapan-ucapan yang sejenisnya, itu dilalah tabaiyah ya. Kemudian wa misalul aqliyah dilalatul kalam al mutakalim kalamil mutakalim min wara'i jidar ala hayatihi, dilalahnya kalam yang mutakalim adanya suara orang yang berbicara di belakang jidar, belakang dinding, itu menunjukkan akan adanya orang yang hidup di situ, berarti orang yang berbicara itu hidup. Wasurah, apa ada suara yang nggak hidup juga? Kadang ada ya. Iya, tapi ya hidup juga walaupun. Iya kan. Hidup di alam yang lain. Iya, hidup di alam lain. Ini kan ada suara tangisan malam hari kan menakutkan. Itu ala hayati, menunjukkan akan hidupnya, ya, walaupun hidup di dunia lain ya, di dunia lain. Wasurah ala musibatin nazalat bisorih, atau jeritan ya yang menunjukkan akan adanya musibah yang menimpa seseorang yang tertimpanya itu atau yang menjeritnya itu. Wal mukhtar min hadil aqsam as-salasa ad-dilala ad-dalala al-lafziyah al-wad'iyah. Nah, dari ketiga ini yang dipilih yang mu'tabar itu hanyalah dalala al-lafziyah al-wad'iyah saja. Faqauluna al-lafziyah mukhrijun li ghair lafziyah bi aqsami as-salasa. Maka qaid lafziyah di sini mengecualikan ghair lafziyah dengan ketiga macam-macamnya. Wa qauluna al-wad'iyah mukhrijun li lafziyah at-tabi'iyah wal aqliyah, mengecualikan yang tabi'iyah dan aqliyah, yaitu karena tidak mundobit. Ya, karena tabiat seseorang kadang bisa berbeda dan akliyahnya orang juga berbeda-beda, sehingga nggak bisa dijadikan patokan atau dasar atau standarisasi hukum. Sehingga yang mu'tabar indal manatiqah itu dilalah hanyalah dilalah al-lafziyah yang wad'iyah saja. Summa hadhi dilalah salah satu aksam mutabaqiyah wa tadammuniyah wal tizamiyah. Fal ula dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu kadalalatil insan ala majmu'il hayawan an-natiq. Contoh yang pertama dilalah mutabaqah adalah dilalahnya lafaz yang menunjukkan pada tamami ma wudi'a lahu, yaitu kesempurnaan makna yang diperuntukkan atau makna yang diciptakan untuknya. Ya, makna keseluruhan lah. Seperti dilalahnya insan, dilalahnya lafaz al-insan yang menunjukkan makna kumpulan daripada unsur hayawan dengan an-natik. Jadi al-insan itu ya hayawan yang natik. Ini berarti keseluruhan. Tapi kalau hanya sebagiannya saja, dengan dilalatul insan alal hayawan saja, jadi manusia itu adalah makhluk hidup. Atau manusia itu ya sebagian atau termasuk daripada jenisnya spesies yang ada. Nah, ini berarti dilalah tadamuniyah karena tidak mana seluruhan. Wathaniya dilalatu ala juz'il makna fi dimni. Nah, yang kedua dilalah tadamuniyah, ini dilalahnya lafaz yang menunjukkan pada juz makna yang dikandung pada makna keseluruhannya atau makna kulnya. Kadalalati alal hayawan awin natik fi dimnil hayawan an-natik. Seperti dilalahnya al-insan yang menunjukkan pada mana hayawan saja atau natik saja yang berada pada cakupan al-hayawan an-natik. Wasalisatu dalalatu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu kadalalati ala qabulil ilm wa sun'ihi al-kitabah ala ma fihi wa hadha ma'na qawli dalalatul lafzi al-baitain. Dan yang ketiga ini adalah dilalahnya lafaz yang menunjukkan pada makna amrin kharij, sesuatu yang di luar daripada makna anil makna lazimin lahu, ya kharijin anil makna. Jadi menunjukkan pada makna yang berada di luar daripada makna keseluruhan atau makna sebagiannya itu, tapi walaupun amrun kharij dia lazimin lahu, yaitu melekat ya. Melekat atau ya menjadi keterikatan, melekat padanya. Kadalalati ala qabulil ilm wa sun'ihi al-kitabah, seperti dilalahnya manusia menunjukkan pada makna qabulil ilm, bisa menerima ilmu
Jadi manusia itu adalah hayawanun natik. Ini berarti dilalah mutabaqah. Manusia itu adalah ya sebagian daripada jenisnya makhluk hidup misalkan. Ini berarti tadamuniyah. Manusia ini mampu menerima ilmu, sesuatu yang mampu menerima ilmu. Nah, ini dilalah iltizamiyah. Jadi keberadaan dilalahnya manusia, kita memahami manusia itu apa? Kalau kita paham manusia itu adalah hayawanun natik, berarti itu dilalahnya manusia terhadap mutabaqah. Tapi kalau kita memahami manusia itu adalah termasuk daripada bagian makhluk hidup atau termasuk daripada jenisnya makhluk hidup, maka ini dilalahnya dilalah tadamuniyah. Tapi kalau kita memahami al-insan dengan kita memahami bahwa al-insan itu adalah makhluk yang mampu menerima ilmu atau mampu sunai al-kitabah ala ma fihi, atau mampu menulis, ya, maka itu berarti dilalah iltizamiyah, ya. Karena qabulul ilmi ataupun menulis itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam mahiyahnya al-insan, karena mahiyahnya al-insan itu kan hayawan dengan natik gitu. Sedangkan qabulul ilmi ataupun al-kitabah dan sebagainya itu amrun kharij gitu. Namun amrun kharij ini lazimin lahu gitu, yaitu melekat pada diri manusia. Wa hadza ma'na qauli dalalatul lafzi al-baitain. Wa sumiyat al-ula dalalatul mutabaqah li mutabaqatil fahmi lil wad'i al-lughawi. Nah, yang pertama disebut dengan dilalah mutabaqah karena sesuainya pemahaman terhadap wadu' lughawinya. Ya, wadu' lughawinya al-insan ya al-hayawan an-natik. Berarti dilalahnya insan atau al-hayawan an-natik adalah dilalah mutabaqah. Li anal wadi' wadu'a al-lafza liyadulla 'ala al-ma'na bitamami, karena seorang peletak bahasa itu meletakkan suatu lafaz, ya, membuat suatu lafaz untuk menunjukkan pada makna secara keseluruhannya. Jadi makna yang ditunjukkan oleh al-insan secara asal peletakan itu al-insan ditunjukkan, digunakan untuk menunjukkan pada makna hayawan an-natik. Berarti dilalahnya al-insan terhadap al-hayawan an-natik ini dilalah mutabaqah, yaitu kesesuaiannya pemahaman terhadap makna asal atau makna asli yang diciptakannya lafaz tersebut untuk menunjukkan makna itu. Waqad fahimnahu minhu bitamami, dan kita telah memahami makna itu secara kesempurnaannya dari lafaz tersebut, itu lafaz al-insan. Tapi wasaniyatu dilalatu tadamun. Nah, yang kedua itu dilalatu tadamun, dilalah sebagian. Yaitu ketika kita mendengar kata al-insan, kemudian misalkan kita memahaminya bahwa al-insan itu termasuk daripada salah satu makhluk hidup atau salah satu jenis spesies yang ada, maka ini berarti dilalahnya al-insan terhadap makna sebagian atau merupakan sebagian atau macamnya makhluk hidup atau spesies yang ada. Itu dilalah tadamun, ya. Li'anal mafhum, li'anal juz'a fi dimnil kul. Karena apa? Karena juz itu merupakan fi dimnil kul, berada dalam kandungan makna kul. Jadi ma'huwal insan, kemudian kita faham al-insan huwa al-hayawan, ai minal hayawan, bahwasanya insan itu termasuk dari jenis hayawan. Ini berarti dilalah tadamun, karena al-hayawan huwa fi dimni al-kul. Hayawan berada dalam cakupan atau berada dalam kandungan makna al-kul, yaitu al-hayawan an-natik. Wasali satu dilalatul iltizam li anal mafhum kharijun anil makna lazimin lahu. Dan yang ketiga itu dilalahnya iltizam. Karena apa? Li anal mafhum kharijun anil makna lazimin lahu. Nah, kenapa? Karena mafhum yang difaham itu kharijun anil makna, keluar dari makna yang sesungguhnya, makna asal penciptaannya. Makna asal penciptaannya al-insan itu kan diciptakan untuk menunjukkan makna hayawan an-natik. Nah, dilalahnya al-insan terhadap makna lain, ya, makna di luar makna hayawan an-natik, yaitu menunjukkan pada makna lazimin lahu, ini berarti dilalah iltizam. Lazimin lahu. Wa qawlu in bi aqlin tuzim asrabi ila anna lazim la budda ay yakuna laziman fi zihni. Sawa'un lazimun ma'a dzalika fil kharij kaluzumi zaujiyah. Masih banyak enggak? Enggak. Wa qawluhu in bi aqlil tuzim asrabi ila anna lazim la budda ay yakuna laziman fi zihni. Kemudian perkataan beliau in bi aqlil tuzim, apabila ditetapkan dengan akal, ini mengisyarahkan bahwasanya lazim itu la budda ayyakuna laziman fi zihni,
harus berupa laziman fi dzihni sawaun lazimun ma'a dzalika fil kharij kaluzumi zaujiyah lil arba'ah amla kaluzumil basar lil amal. Jadi lazim ini, kelaziman itu kan banyak. Nah, sehingga ulama manatikoh menetapkan persyaratan-persyaratan secara ketat. Nah, kelaziman-kelaziman yang dianggap atau kelaziman-kelaziman yang dipersyaratkan dalam dilalah iltizam itu adalah kelaziman yang lazim fi dzihni bimakna akhos nanti ya. Kira-kira ada enggak kalau diterangkan di sini, nanti di sini ada enggak? Jadi dilalah iltizam itu ada dilalah bi'tibari wuduhihi wa khafaihi. Jadi ada yang dipandang dari kejelasan dan ketidakjelasan. Itu nanti terbagi kepada lazim bayyin dengan lazim ghairu bayyin. Ada lazim bayyin, ada lazim yang ghairu bayyin. Nah, ada lagi lazim di sini tuh banyak. Ada lagi lazim fi dzihni, kemudian lazim fil kharij, ada lazim fi dzihni wal kharij. Ada lazim fi dzihni itu berarti kelaziman yang hanya ada dalam hati saja. Kenyataannya fil kharijnya, di luarnya itu tidak ada. Contoh yang zihni ya, kelaziman fi dzihni, kelaziman yang ada di dalam hati. Seperti kaluzumi azauja lil arba'ah amla ya. Sawaun lazimun ma'a dzalika fil kharij kaluzumi zaujiyah lil arba'ah amla kaluzumil basar lil ama. Jadi syaratnya harus laziman fi dzihni, kelaziman yang ada di dalam hati. Jadi walaupun tidak dalam kenyataan. Sawaun lazimun ma'a dzalika fil kharij, baik itu kelaziman fi dzihni ma'a fil kharij, artinya ada fi dzihni dengan fil kharij. Jadi ada lazim fi dzihni, ada lazim fil kharij, ada lazim fi dzihni wal kharij gitu. Nah, di sini syaratnya harus laziman fi dzihni, baik itu lazim fi dzihni faqat atau lazim fi dzihni ma'a fil kharij gitu. Sawaun lazimun ma'a dzalik fil kharij, artinya baik itu lazim fi dzihni faqat atau lazim fi dzihni ma'a fil kharij. Kalau zumi zaujiyah lil arba'ah amla, ataupun tidak, artinya tidak fil kharij gitu, artinya fi dzihni faqat atau fi dzihni ma'a fil kharij gitu. Kalau zumi zaujiyah lil arba'ah, luzumi zaujiyah lil arba'ah ini berarti contoh yang lazimun fi dzihni ma'a fil kharij ya. Maafil kharij, yaitu lazim fi dzihni luzum zaujiyah lil arba'ah. Kelaziman sifat zaujiyah. Zaujiyah itu apa? Sifat genap ya. Genap yang dimiliki oleh arba'ah, yaitu 4. Nah, di 4 ini ya kelazimannya itu adalah genap. Nah, ini di dalam hati, ya di dalam hati kita, pemikiran kita, ya 4 itu ya bilangan genap, tidak bilangan ganjil. Nah, realitanya juga ya 4 itu ya genap gitu. Tapi ada yang kelazimannya itu hanya di dalam hati saja atau di dalam kenyataannya saja, tidak di dalam hatinya. Yang di dalam hati saja, tidak dalam kenyataan. Misalkan luzumil basor lil ama, kelaziman basor melihat bagi orang yang buta. Orang yang buta ya, orang yang buta itu kelazimannya orang yang buta, dia itu punya mata, hanya saja matanya tertutup atau hanya saja matanya rusak, sedang apa? Ya sedang tidak aktif. Ini artinya orang yang buta ini tetap hakikatnya orang buta itu ya orang yang punya mata gitu. Orang yang punya mata hanya matanya yang sedang tidak sehat, ya, sedang tidak sehat. Jadi kelaziman basor ya, kelaziman basor yaitu melihat, adanya penglihatan bagi orang yang buta, ini kelaziman yang hanya di dalam hati saja. Hanya di dalam hati saja kita memahami atau kita melihat orang buta itu nyatanya, fil kharijnya, kenyataannya orang buta ya orang yang tidak punya mata. Tapi di dalam hati kita ya kita meyakini orang buta walaupun kenyataannya itu tidak punya mata, tapi sebetulnya dia itu punya mata, hanya matanya yang sedang sakit gitu, matanya lagi apa? Iya, matanya lagi nggak aktif, matanya lagi rusak lah ya, lagi off.
kaluzumil basor lil ama. Itu yang zihni. Nah, ada yang kharij. Yang kharij berarti yang nyata di luar tapi tidak di dalam hati. Seperti sawadul ghurab ya contohnya. Seperti hitamnya ghurab, burung gagak. Nah, ini hitamnya burung gagak, kelaziman hitam pada burung gagak ini adalah kelaziman yang hanya kita temui di kenyataan. Ya, kenyataannya ghurab itu ya hitam. Tapi di hati kita kira-kira meyakini enggak kelaziman burung gagak itu hitam? Ya enggak, hanya di luar saja itu. Kelazimannya itu hanya di luar, enggak di dalam hati kita. Karena di dalam hati kita berdasarkan pemahaman kita, keyakinan kita, akal pikiran kita, ya gagak itu enggak ada yang berwarna selain hitam. Berarti itu lazim fil kharij. Nah, syarat daripada dilalah iltizam, ya dilalah iltizam ini dilalahnya harus dilalah iltizam dengan kelaziman yang laziman fi zihni. Laziman fi zihni, baik lazim fi zihni faqat ataupun lazim fi zihni ma'afil kharij. Berarti mengecualikan lazim fil kharij, lazim fil kharij faqat gitu. Wa amma idza kana fil kharij faqat. Nah, di sini maka apabila lazimnya itu lazim fil kharij faqat kasawadil ghurab fala yusamma fahmuhu min al-lafzi dilalatul iltizam 'inda al-ma'natiqah. Maka pemahaman kita dari dilalahnya lafad sawadul ghurab ya menunjukkan pada dilalah iltizam 'inda al-manatik fala yusamma fahmuhu min al-lafzi dilalatul iltizam 'inda al-manatiqah. Maka pemahaman kita dari sawadul ghurab ya ataupun dilalah iltizam dengan kelaziman yang kharij faqat itu tidak bisa dikatakan dengan dilalah iltizam 'inda al-manatiqah. Wa in summiya bidzalika 'inda al-usulin, walaupun secara menurut ulama usul itu dikatakan dilalah iltizam juga gitu. Fal ba'u fi qawlihi bi aqlin bi makna fi. Maka perkataan ba ataupun la huruf ba dalam perkataan musannif bi aqlin itu bi makna fi ai fi aqlin. Wal murad bil aqli az-zihnu. Yang dimaksud dengan akal adalah zihnun. Ail quwwah, yaitu kekuatan al-mudrika, kekuatan untuk memahami. Sumaina kullan min dalalati tadammun wal iltizam yastalzimu dilalatal mutabaqah. Nah, ini ada 6 sih sebetulnya di sini ringkasnya. Ya, baca dulu aja. Summa inna kullan min dilalatat tadammun wal iltizam yasalzimu dilalatal mutabaqah. Kemudian masing-masing dari dilalah tadammun dan dilalah iltizam itu yastalzimu ya. Yastalzimu itu memberikan konsekuensi pada adanya dilalah mutabaqah. Artinya dengan adanya dilalah tadammun dan dilalah iltizam ini menunjukkan akan adanya dilalah mutabaqah. Karena tidak mungkin ada tadammun, ada iltizam kalau tidak ada mutabaqah, karena statusnya mutabaqah itu sebagai majbu, sedangkan tadammun dengan iltizam itu sebagai tabi, ya sebagai tabi. Tadammun itu sebagai tabi daripada mutabaqah. Rumah secara keseluruhan itu mutabaqah, tapi pintunya ataupun halamannya ataupun kacanya dan sebagainya itu adalah tadammun. Nah, adanya pintu, ya dilalah pintu rumah, itu berarti menunjukkan dilalah keseluruhan rumah. Karena tidak mungkin kita memahami pintu rumah, misalkan saya mengunci pintu rumah, ya saya mengunci pintu rumah. Ini pintu rumah yang kita pahami atau saya mengunci rumah. Ini dipaham dengan dilalah tadammunnya, bahwa yang saya kunci, yang dimaksudkan saya kunci adalah pintunya. Nah, mengunci pintu rumah ini ya yastalzimu dilalatal mutabaqah, memberikan kelaziman atau memberikan pemahaman juga akan adanya makna mutabaqah, yaitu tergambarnya makna keseluruhan rumah. Karena tidak mungkin kita memahami mengunci rumah hanya pintunya saja yang kita kunci, nggak ada temboknya, nggak ada lantainya, bukan berbentuk rumah, ya bukan mengunci rumah, mengunci pintu rumah itu. Nah, itu makna daripada dilalah tadammun, yaitu menunjukkan pada dilalah mutabaqah. Demikian pun iltizam adanya halaman rumah yang merupakan kelaziman daripada sebuah rumah yang menunjukkan akan adanya dilalah mutabaqah secara keseluruhan, yaitu adanya makna rumah secara utuh. Wa hiya la yastalzimu huma, tapi
Tidak sebaliknya, tidak setiap dilalah mutabaqah itu pasti menunjukkan adanya tadomun atau iltizam. Sehingga bisa kita katakan setiap tadomun dan iltizam pasti di situ ada dilalah mutabaqah. Tapi tidak setiap dilalah mutabaqah itu menunjukkan adanya dilalah tadomun dan iltizam. Kama idza kana al-ma'na basiton wala lazimun lahu. Sama sebagaimana ketika makna itu basit, makna itu sederhana, simple, yang tidak ada kelazimannya. Misalkan makna nuktoh, ya makna titik, ya mana titik. Ini makna titik itu kan nggak ada kelazimannya, juga nggak ada tadomunnya. Karena tadomun itu hanya ada pada apa? Pada sesuatu yang murokab atau pada sesuatu yang tersusun. Nah, sedangkan nuktoh itu kan nggak ada juznya. Nah, bagaimana mau dikatakan dilalah tadomun? Juz daripada titik. Nah, kalau juz daripada titik jadinya apa? Koma dong nanti. Bukan kan? Bukan berarti koma itu tadomunnya titik, bukan. Titik ya titik. Maka dikatakan makna yang basit, makna yang simple, yang sederhana, bukan yang murokab gitu, bukan makna yang murokab. Maka berarti di sini tidak memiliki tadomun, juga tidak memiliki iltizam. Wa dilalatu tadomun qad tajtami'u ma'a dalalatil iltizam fima idza kana al makna murakkab walahu lazimun zihni. Dan dilalah tadomun itu terkadang kumpul juga dengan dilalah iltizam. Ada dilalah tadomun, juga ada dilalah iltizam di dalamnya. Fima idza kana al makna murakkaban, pada masalah ketika maknanya itu murakkab. Makna murakkab itu dia ya lawan daripada makna basit. Ya, lawan daripada makna basit. Walahu lazimun zihni, dan dia memiliki kelaziman zihni. Nah, contohnya ini saya nyari-nyari belum ketemu-ketemu. Di hasiahnya juga nggak mencontohkan. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Makna murakkab. Makna murakkab itu lawan daripada makna basit, ya, makna basit. Jadi kayak rumah itu murakkab. Karena apa? Karena rumah itu tersusun dari apa? Tersusun dari pintu, ada lantai, ada tembok, ada atap dan sebagainya lah. Itu murakkab. Tapi kalau nuktah, titik, itu kan nggak tersusun. Kira-kira nuktah itu tersusun dari apa? Nggak tersusun dari apa-apa. Karena memang laisa lahu juz'un, nggak ada juz. Tapi kalau darun itu lahu aja, ada juznya. Nah, juz-juz penyusun rumah itu ya ada ini, ada itu, ada itu. Nah, itu namanya murakkab. Nah, itu makna murakkab walahu lazimun zihni, dan dia memiliki kelaziman zihni. Itu ya. Watan faridu dilalatut tadomun fima idza kana al makna murakkaban wala lazimun lahu zihniyun. Dan hanya dilalah tadomun saja, tidak bersamaan dengan dilalah iltizam pada masalah ketika maknanya itu murakkab tapi dia tidak memiliki lazimun lahu zihni. Watan faridu dalalatul iltizam fima idza kana al makna basiton kan nuqtah walahu lazimun zihni wallahu alam. Dan hanya dilalah iltizam saja, tidak berbarengan dengan dilalah tadomun pada masalah ketika maknanya itu basit seperti nuqtah, titik ini, dan dia memiliki kelaziman zihni saja. Wallahu alam. Kelaziman zihni ya hanya nuqtah, hanya satu yang enggak memiliki juz. Hanya ini contoh yang ini nih, saya cari-cari belum ketemu. Barangkali ada yang bisa menemukan, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa koreksi bersama ya, contohnya itu apa. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Faslun fi mabasil alfaz wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.